Penyelenggara pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020 tidak boleh berat sebelah dalam sosialisasi antara pasangan calon wali kota tunggal, dan kotak kosong. Kotak kosong ramai menjadi perbincangan oleh beberapa kalangan masyarakat yang ada di Kota Balikpapan setelah isu paslon tunggal yang maju pada Pilkada Balikpapan. Hal ini menjadi perhatian publik, terlebih banyaknya beredar ajakan memilih kotak kosong yang beredar di media sosial hingga pemasangan baliho terkait kotak kosong ini. Ketua KPU Kota Balikpapan, Nur Toha, menjelaskan fenomena isu kotak kosong yang geger di masyarakat ini boleh disosialisasikan dengan kaidah yang tepat, namun tidak boleh dikampanyekan. Toha mengatakan jika ada yang bersosialisasi hingga menyinggung sara atau mengandung fitnah, itu sudah termasuk pelanggaran yang dilakukan. Mensosialisasikan kotak kosong tidak dilarang oleh KPU Balikpapan sebab hal itu tidak diatur oleh KPU, sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar. Dalam menghadapi pilkada ini, KPU Balikpapan mensosialisasikan terkait teknik kepada masyarakat mengenai pilkada tahun 2020 ini akan seperti apa. Pertanyaan terkait isu pencoblosan kotak kosong pun dilontarkan oleh beberapa pihak. Maka KPU Kota Balikpapan menegaskan hal ini sah jika dilakukan sesuai kaidah yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi yang masif di media sosial, ini sesungguhnya kalau KPU melihatnya itu sosialisasi, bukan kampanye ya. Karena kalau kampanye itu tentu saja ada aturan yang harus dipatuhi. Kalau kampanye, karena definisi kampanye dan siapa yang berkampanye ini kan sudah jelas diatur BKPU. Nah, terkait dengan masifnya konten-konten yang mengajak orang menggunakan hak pilih atau mencoblos kotak kosong, ini tentu saja KPU menyikapinya mestinya masing-masing bisa menahan diri, baik bakal pasangan calon yang sudah ada maupun pihak-pihak yang mendukung adanya kotak kosong. Kenapa? KPU sendiri kan sedang menyusun aturan terkait dengan kampanye, terkait dengan sosialisasi. Nanti yang dibolehkan bagaimana, siapa yang boleh, nanti akan kami sampaikan. Ya, tanggapan kami jelas minta kepada para pihak, baik dari kubu bakal pasangan calon maupun pihak-pihak yang mendukung gerakan kotak kosong ini, tolong saling menahan diri sejenak sambil menunggu nanti penetapan, sampai menunggu penetapan KPU di tanggal 23. Sepanjang tidak mendiskreditkan orang, sepanjang tidak ada unsur sara yang disinggung, sepanjang tidak memprovokasi orang, tentu saja KPU di luar jangkauan itu semua. Gitu. Artinya ketika ajakan-ajakan itu sudah ada undang-undang yang dilanggar, tentu saja ini menjadi tidak boleh. Kalau KPU itu sepanjang itu mengajak berpartisipasi, itu dalam konteks sosialisasi, tentu saja KPU itu melihatnya tidak sebuah pelanggaran gitu. Tapi kalau sudah nadanya provokasi, mendiskreditkan pihak lain, ada unsur sara yang diangkat, itu ada undang-undang lain yang dilanggar. Agak sulitlah KPU untuk menjelaskan itu, karena KPU juga harus butuh petunjuk yang lebih dalam terkait itu. Karena apa? Adanya kolom kosong itu kan bagian kanal untuk menyalurkan orang-orang pihak yang tidak setuju dengan adanya calon, kan itu kan. Maka KPU hati-hati banget masalah ini, nunggu penjelasan lebih lanjut, nunggu PKPU yang mengatur tentang itu, nanti baru kita bisa jawab. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.